Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yulfa Aulia Pramita Putri dengan NIM 72114199089. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang sistem informasi manajemen pada bab 6, yaitu sistem manajemen basis data. Yang pertama adalah organisasi data. Pada dewasa ini, perusahaan butuh komputer untuk memecahkan masalah yang sama dengan input yang berbeda dan juga secara berulang kali. Dikarenakan transaksinya banyak, perusahaan menyimpan data dalam sistem informasi berbasis komputernya. Dan karena begitu banyak, perusahaan membuat suatu pengorganisasian yang efektif guna pengambilan keputusan dan terhindar dari kekacauan. Untuk yang selanjutnya adalah hierarki data. Dalam hierarki data terdapat beberapa unsur-unsur yang harus kita ketahui. Seperti yang pertama, file data. File data adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Untuk yang selanjutnya ada record. Record adalah suatu koleksi file data yang saling berhubungan. Lalu ada file. File adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi file, kode-kode mata kuliah, dan namanya. Lalu ada basis data. Basis data adalah kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Untuk yang selanjutnya ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris-baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan file-file data, sedangkan judul kolom berisi nama-nama file data. Baris-baris data dalam tabel berisi nilai-nilai file. Lalu terdapat struktur basis data relasional atau relational database structure yang secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Lalu selanjutnya ada flat files. File datar atau flat file adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kolom-kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi flat file karena komputer membaca file data dari suatu record secara berurutan. Dan ketika urutan-urutan ini bukan merupakan suatu urutan yang konstan, komputer tidak akan dapat membaca record dengan benar. Yang selanjutnya adalah file kunci. Perlu diketahui bahwa kunci atau key di dalam suatu tabel adalah satu file atau kombinasi file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Jadi, artinya bahwa setiap baris dalam tabel akan teridentifikasi secara unik. Dan satu file dalam banyak kasus dapat menjadi kunci bagi suatu tabel. Hanya mampu membedakan antara 2 atau 3 baris saja tidak cukup. Jadi nilai kunci harus unik untuk keseluruhan tabel. Lalu terdapat kandidat kunci atau key candidate, yaitu adalah sebuah file yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel, namun tidak dipilih untuk menjadi kunci. Jadi, file uraian akan secara unik mengidentifikasi masing-masing baris, namun file kodelah yang dipilih untuk menjadi kunci. Dan seringkali ketika berhadapan dengan suatu pilihan untuk memilih di antara dua file yang dapat menjadi kunci, maka file yang lebih padatlah yang dipilih. Dan untuk selanjutnya, beberapa tabel juga membutuhkan nilai-nilai dari 2 atau lebih file untuk dapat secara unik mengidentifikasi masing-masing baris di dalam suatu tabel. Untuk yang selanjutnya adalah tabel-tabel yang berhubungan. Dalam hubungan antara tabel-tabel telah terbagi satu file yang sama, yaitu kode. Di sisi lain, nilai file kode menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang tergabung secara logis. Lalu terkadang tabel-tabel yang pada awalnya berdiri sendiri, belakangan dapat diminta untuk digabungkan. Untuk yang selanjutnya adalah struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Dalam struktur basis data ada 3 jenis, yaitu yang pertama struktur basis data hierarkis. Struktur basis data hierarkis dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jadi struktur hierarkis untuk basis data pada awalnya itu populer karena ia bekerja dengan baik pada sistem pemrosesan transaksi yang melakukan tugas-tugas, seperti pengendalian persediaan, entry pesanan, piutang, dan utang dagang. Jadi alasan lain dibalik kepopulerannya adalah karena struktur hierarkis memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien, khususnya ketika sebagian besar record di dalam basis data akan digunakan di dalam suatu aplikasi. Namun ketika para manajer hanya menginginkan sedikit record terpilih saja dari sejumlah besar record di dalam basis data, struktur hierarkis menjadi tidak efisien. Hal ini karena setiap record basis data hierarkis memiliki satu file yang menunjuk pada alamat penyimpanan dari record logis berikutnya di dalam basis data. Lalu ada yang kedua, yaitu struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menuju pada semua record lainnya di dalam basis data. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Akan tetapi, rentang kemungkinan koneksi yang begitu lebar ini juga merupakan kelemahan dari penerapan struktur jaringan pada masalah-masalah praktis, dan mengizinkan setiap record menunjuk ke record-record yang lainnya akan terlalu kacau. Bahkan profesional sistem informasi sekalipun akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan menggunakan basis data dengan menggunakan struktur jaringan. Lalu yang ketiga ada struktur basis data relasional, di mana struktur basis data relasional merupakan struktur yang saat ini paling umum dipergunakan oleh organisasi-organisasi bisnis. Struktur basis data seperti ini terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel-tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai penunjuk atau alamat. Sebagai gantinya, relasi antara tabel bersifat implisit. Relasi implisit dapat secara tidak langsung berasal dari data. Dan relasi dalam struktur basis data relasional itu juga adalah implisit. Untuk yang selanjutnya, untuk contoh basis data relasional adalah basis data jadwal, di mana satu basis data bernama jadwal telah dibuat dari tabel-tabel yang telah kita pergunakan sebelumnya di bab ini, dan beberapa tabel lainnya. Dan basis data akan meningkatkan konsistensi data dan akurasi data.
Untuk yang selanjutnya adalah konsep basis data. Konsep basis data adalah integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Dan lokasi fisik pada media penyimpanan tidak tergantung pada persepsi pengguna akan lokasi logis. Dua sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independensi data. Lalu independensi data sendiri adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Jadi independensi data tercapai dengan menempatkan spesifikasi data di dalam tabel-tabel dan kamus yang secara fisik terpisah dari program. Lalu untuk kamus data sendiri mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Di dalam konsep basis data terdapat membuat basis data. Konsepnya, proses pembuatan sebuah basis data akan melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama, menentukan data yang dibutuhkan. Yang kedua, menguraikan data tersebut. Dan yang ketiga, memasukkan data ke dalam basis data. Untuk menentukan kebutuhan data, terdapat 2 pendekatan dasar, yaitu yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses atau proses oriented. Hal tersebut dilakukan untuk mendefinisikan kebutuhan data dalam suatu pendekatan proses oriented. Akan dijalankan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjabarkan kebutuhan informasi. Yang keempat, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Dan yang kelima, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Lalu ada pendekatan pemodelan perusahaan, di mana kekuatan pendekatan pemodelan perusahaan adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas, dan semua area diperhitungkan, serta sinergi sumber daya data antara area-area bisnis juga akan dapat ditingkatkan. Untuk yang selanjutnya adalah teknik-teknik pemodelan data. Terdapat 2 teknik yang akan menjadi pusat kita, yaitu yang pertama ada diagram relasi entitas, di mana diagram ini digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual, sehingga rekod-rekodnya yang saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Dan yang kedua ada diagram kelas, yaitu diagram yang digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Untuk yang selanjutnya adalah menggunakan basis data. Metode-metode umum yang dipergunakan untuk mengakses basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data yaitu yang pertama, laporan dan formulir, di mana di dalamnya terdapat navigasi, yaitu pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record ke record berikutnya dengan mempergunakan baris navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Lalu ada akurasi. Akurasi adalah formulir yang akan menjalankan definisi file data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Jadi definisi-definisi tersebut itu dapat menentukan nilai-nilai valid tertentu, rentang data untuk nilai-nilai numerik, dan aturan-aturan lain yang mendukung akurasi. Lalu ada konsistensi. Konsistensi adalah hal yang penting ketika nilai-nilai file dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan recordnya ke dalam tabel yang lain. Lalu ada penyaringan. Penyaringan adalah basis data yang dapat memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya. Nah, pengguna mungkin ingin menyaring record yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Lalu ada subformulir. Subformulir itu ketika pengguna memasukkan suatu informasi. Nah, pada waktu yang bersamaan mereka juga dapat ingin memasukkan informasi mengenai proyek-proyek. Terdapat 2 baris navigasi, satu untuk formulir dan satu untuk subformulir. Entry-entry ke dalam subformulir secara otomatis akan dihubungkan dengan record formulir, dan subformulir membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Untuk yang kedua adalah query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Query pada umumnya memilih file data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Terdapat konsep query by example, yang mana adalah suatu hal yang signifikan karena pentingnya arti seorang manajer dapat melakukan akses langsung atas nilai-nilai basis data. Dan bahasa query terstruktur atau structured query language adalah kode yang digunakan untuk sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Untuk yang selanjutnya adalah pemrosesan basis data lanjutan. Di dalam pemrosesan basis data lanjutan terdapat pemrosesan analitis online atau online analytical processing atau OLAP yang telah menjadi hal yang semakin umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data. Nah, vendor-vendor memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation. Untuk yang selanjutnya adalah personel basis data. Terdapat beberapa personel penting yang berkaitan dengan basis data. Yang pertama adalah administrator basis data, yang bertugas mengawasi seluruh aktivitas basis data. Tugas-tugasnya dapat dibagi menjadi 4 area utama, yaitu yang pertama perencanaan basis data, yang kedua implementasi basis data, yang ketiga operasi basis data, dan yang keempat keamanan basis data. Untuk yang selanjutnya ada programmer basis data, yang menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi dan punya lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, programmer basis data seringkali itu menuliskan kode untuk memecah dan atau mengagregasikan data bagi basis data. Lalu ada pengguna akhir yang bertugas membuat laporan dan formulir, memberikan query basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Untuk yang selanjutnya adalah menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Jadi, dalam DBMS itu ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, keuntungan dan kerugiannya itu telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.
Dan di sini akan dijelaskan kembali dan disebutkan kembali. Jadi keuntungan DBMS itu yang pertama mengurangi pengulangan data, yang kedua mencapai independensi data, yang ketiga mengambil data dan informasi dengan cepat, dan yang keempat keamanan yang lebih baik. Dan untuk kerugian DBMS sendiri adalah membeli peranti lunak yang mahal, mendapat konfigurasi peranti keras yang besar, dan mempekerjakan dan memelihara staf dari DBA. Di sini DBMS bukanlah prasyarat mutlak bagi pemecahan masalah. Akan tetapi, para spesialis informasi dan pengguna menemukannya sebagai salah satu alat bantu perusahaan yang terbesar dalam mengambil keputusan. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.